Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang berjudul Orang Buta. Oh ya, kalau mau bersaksi silakan Pak Man. Ya, Pak Man mau bersaksi, tadi tidak memberitahu dulu soalnya tadi tidak tahu ya. Oh iya, mari Pak Man, sini, mic-nya bawa sini. Ini Pak Man mau bersaksi, saudara. Mic. Ya Pak Man, silakan. Yang keras ya Pak Man. Ya. Salam, haleluya, puji Tuhan. Ya, malam ini saya bersyukur saya bisa ikut ibadah karena Bapak memberi kesehatan. Ya, luar biasa ini. Dan saya bersyukur sekali karena selama saya ada di Nambangan 15 tahun, Bapak Yawi juga selalu memberi saya sehat hari lepas hari. Dan sekarang pindah di Rumah Bahagia kurang lebih 5 tahun, Tuhan juga memberi saya selalu sehat hari lepas hari. Ya, sangat bersyukur sekali. Kebetulan malam ini adalah ulang tahun saya yang ke-80. Ya, saya sangat bersyukur Bapak Yawi memberi saya umur panjang dalam kondisi yang sehat. Ya, apa artinya ya kalau umur panjang sakit-sakitan percuma kan, lebih baik pulang ya. Nah, puji Tuhan. Nah, sebagai rasa syukur, terima kasih saya kepada Bapak Yahweh, juga sebagai rasa syukur terima kasih saya kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah ikut andil besar ya di dalam misi penyelamatan ini. Bahkan saya bangga ya punya Bapak Gembala, karena Bapak Gembala ini misinya itu double ya, artinya double itu begini ya, menyelamatkan jemaat secara rohani melalui firman Tuhan yang disampaikan di mimbar, juga menyelamatkan secara fisik melalui Rumah Bahagia. Nah, ini jangan luar biasa. Bahkan sebelum masuk Rumah Bahagia saya di Nambangan 15 tahun ya. Ini yang memelihara hidup saya juga Bapak Ibu Gembala ya, jadi yang setiap hari yang kasih makan tuh Bapak Ibu Gembala ya. Sungguh luar biasa ini, betapa besarnya utang budi saya kepada Bapak Ibu Gembala ini. Bahkan ada pepatah Jawa itu yang mengatakan utang budi girawa mati. Jadi namanya utang budi itu tidak bisa dibalas loh, akhirnya dibawa mati. Nah ini makanya saya bersyukur sekali pada Bapak Ibu Gembala yang sudah ikut andil besar di dalam memelihara hidup saya sampai hari ini. Apalagi saudara, saya kalau teringat itu ada firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-6 ya, pasal dan ayatnya sama, pasal 6 ayat 6. Di sana dikatakan, berkati orang yang mengajar kamu. Aduh, saya kalau ingat firman Tuhan ini saya sambil makan itu sambil meneteskan air mata, saudara. Ya, bagaimana saya bisa membalas kasihnya Bapak Yahweh, ya, bisa membalas kasihnya Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah ikut andil besar di dalam menyelamatkan saya ini. Setiap hari ya, setiap hari ngasih makan sama saya selama di Nambangan itu 15 tahun, saudara. Itu yang kasih makan saya juga Bapak Ibu Gembala. Sekarang sudah di Rumah Bahagia, yang kasih makan juga siapa kan juga Bapak Ibu Gembala. Bahkan lebih sempurna ya. Kalau di Nambangan dulu kalau tidur kadang kehujanan ya, karena rumahnya banyak yang bocor gentengnya. Sedangkan saya tidak bisa memperbaiki. Tapi saya bersyukur sekarang Bapak Yahweh sudah kasih rumah yang luar biasa ya, yang bagus, indah dan sangat luar biasa dan sangat menyenangkan ya. Nah itulah, maka sebagai rasa syukur terima kasih saya kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah ikut andil besar di dalam misi penyelamat ini. Saya hanya bisa berdoa dan mendoakan
pada Ibu Gembala ya, karena saya tidak bisa buat apa-apa. Memang secara materi saya memang tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan saya sendiri yang kasih makan tiap hari malah Bapak Ibu Gembala. Jadi oleh karena saya ya tidak bisa membalas kasihnya, yang bisa saya berikan hanyalah doa. Ya itu saja yang bisa ya. Makanya saya kalau ingat firman Tuhan yang tadi mengatakan di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 6, berkati orang yang mengajar kamu. Saudara, saya juga sambil makan kadang sambil meneteskan air mata, saudara. Karena bagaimana saya bisa membalas kasihnya Bapak Gembala, Ibu Gembala yang setiap hari ngasih makan saya. Padahal ada ayatnya yang mengatakan berkati orang yang mengajar kamu. Aduh, itu. Ya, saya hanya bisa meneteskan air mata karena saya memang terus terang ya tidak bisa membalas budinya Bapak Ibu Gembala. Maka ada pepatah Jawa yang mengatakan utang budi ginowo mati ya. Utang budi ginowo mati. Utang budi itu dibawa mati dan tidak mungkin terbalaskan. Ya apa yang bisa saya berikan untuk Bapak Ibu Gembala? Ya hanyalah doa, tidak lebih dari itu. Oleh itu sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu Gembala yang sudah ikut andil besar di dalam misi penyelamatan ini. Dan sebagai rasa syukur, terima kasih saya kepada Bapak Yahweh, kepada Bapak Ibu Gembala, saya akan mempersembahkan satu lagu pujian. Saya minta untuk para pemusik bisa membantu. Terima kasih sebelumnya. Nah, pujian ini saya beri judul Yeswa Tuhan. Yeswa Tuhan, hanyalah Engkau satu-satunya sebagai jalan kebenaran dan hidup kekal. Tak seorang pun akan sampai kepada Bapa selain melalui Engkau, Yeswa Tuhan. Aku bersyukur kepadamu, Yesua. Kau tunjukkan jalan kebenaran dan Kau berikan keselamatan dan sukacita semenjak aku berserah kepadamu. Ajarlah aku untuk mengenalmu lebih dalam. Pimpinlah aku untuk mengerti rencanamu. Angkat hatiku, bawa lidahku menyembahmu selalu, agar hidupku senantiasa menyenangkanmu. Yeswa Tuhan, hanyalah Engkau
satu-satunya sebagai jalan kebenaran dan hidup kekal. Tak seorang pun akan sampai kepada Bapa selain melalui Engkau, Yesus Tuhan. Aku bersyukur kepadamu, Yesus. Kau tunjukkan jalan kebenaran dan Kau berikan keselamatan dan sukacita. Semenjak aku berserah kepadamu, ajarlah aku untuk mengenalmu lebih dalam. Pimpinlah aku untuk mengerti rencanamu. Angkat hatiku, bawa lidahku menyembahmu selalu, agar hidupku senantiasa menyenangkanmu, agar hidupku senantiasa menyenangkanmu. Waktu saya serahkan kembali pada Pak Lukas. Terima kasih. Sebentar Pak Arif, saya mau tanya-tanya dulu sama Paman. Paman masih ingat nggak kalau Paman pernah meninggalkan kehilat ini selama beberapa tahun? Berapa tahun? 2 tahun ya. Saudara yang terkasih, hari ini genap 80 tahun ya Paman. Ya, saya ucapkan selamat hari ulang tahun untuk Paman yang sekarang masuk usia 80 tahun ya. Masih sehat, sukacita di dalam Tuhan. Saya masih ingat saudara, Paman ini pernah meninggalkan kehilat kita selama 2 tahun. Itu kalau boleh tahu apa namanya, Paman bisa meninggalkan kehilat itu karena apa? Ya dulu terus terang saja ya, karena saya itu kan kesulitan ekonomi ya waktu itu, karena saya kondisinya kan sudah tidak bisa melihat cuma rumah jadi sudah tidak bisa bekerja, jadi nggak bisa cari nafkah lagi. Nah ini makanya saya kan jadi kecewa ya. Kenapa kok saya kok tidak ada yang bantu di gereja ini, padahal saya kan kesulitan ekonomi waktu itu karena saya nggak bisa bekerja. Nah itu akhirnya saya meninggalkan Tuhan. Saya kecewa dengan Tuhan. Wah Tuhan kok nggak memelihara saya. Ternyata akhirnya saya keluar ya, meninggalkan Tuhan. Nah kemudian pada tahun berapa itu ya, 92 kalau nggak salah itu kakak ipar saya itu meninggal. Nah kakak ipar saya ini agamanya juga Kristen, gerejanya di tempatnya Pak Narso dan sebelah Karsidena sana itu meninggal. Nah waktu mau upacara pemakaman karena ada firman Tuhan disampaikan. Nah saya dengar firman Tuhan itu kok hati saya jadi tergerak. Wah ingat saya, iya ya aku nek mati piye yo aku kok meninggal ke Tuhan. Itu saya berkata dalam hati saya sendiri,
Akhirnya renung, akhirnya saya bertobat kembali, ya, kembali lagi beribadah sampai hari ini. Saya bersyukur. Ya, sekarang saya mau tanya Pak Man, Oh ya. kenapa Pak Man kok kembali ibadahnya atau datangnya ke Kehilat ini? Kira-kira kenapa? Kenapa enggak ke gereja lain yang Pak Man sudah dengar khotbahnya? Itu kenapa kira-kira? Ya, karena saya punya punya komitmen dulu ya. Saya meninggalkan Tuhan. Saya berjanji kalau saya nanti bertobat kembali, saya akan pulang kembali ke Alfa Omega. Ya, waktu itu masa Alfa Omega. Ya. Nah, akhirnya saya betul-betul kembali ke Alfa Omega, pulang lagi ke sana. Karena saya lahir di Alfa Omega. Jadi sebenarnya saya karena saya bertobat di Alfa Omega, kalau saya mati nanti ya tetap di Alfa Omega. Makanya waktu saya bertobat kembali lagi di Alfa Omega. Nah itu Pak Lukas. Iya. Saya masih ingat saudara, pada waktu itu Pak Man datang, ya dia jalan kaki. Kemudian saya sedang duduk, kok saya lihat Pak Man kok kelihatan gitu. Wah, itu ada Pak Man. Langsung saya peluk dia. Ya, saya katakan, Pak Man, selamat datang kembali. Di luar dugaan, saudara. Pak Man itu membisikkan di telinga saya. Sampai hari ini saya masih ingat. Dia berkata, ternyata Pak Lukas hatinya tidak berubah. Saya bilang tidak mungkin saya berubah dengan siapapun, kecuali Tuhan yang mengubahkan saya untuk saya hidup senantiasa dekat dengannya. Jadi saya katakan pada Pak Man bahwa saya sangat senang sekali Pak Man bisa kembali lagi. Bahkan sampai hari ini juga saya perlu memberitahu kepada saudara sekalian bahwa hari kemarin itu satu keluarga RB dipanggil pulang oleh Tuhan, yaitu Maknyo, saudara. Maknyo itu ikut saya sudah 19 tahun. Kalau Paman berapa tahun Paman? Kira-kira ingat nggak? Ikut kita ini berapa tahun? Ya mulai tahun 89. Mulai 89, berarti berapa tahun itu saudara? 30 tahun ya. 30 tahun lebih ya. Jadi saya tahu saat ini Pak Man sudah tinggal di rumah bahagia, sehingga sama seperti namanya, rumah bahagia, sambil menunggu kedatangan Tuhan atau panggilan Tuhan. Haleluya. Hiduplah bahagia senantiasa, ya Pak Man. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Saya senang Pak Man masih tetap memiliki iman sampai hari ini kepada Bapak Yahweh. Dan perlu saudara ketahui bahwa Pak Man ini pengetahuan kitab sucinya luar biasa. Ya, lebih banyak sekali ayat-ayat yang dia hafal. Begitu, ya. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Man? Ya. Kesan saya Ya. ya buat saudara kita semua ya, supaya kita tetap setia, karena firman Tuhan katakan setia sampai akhirnya akan diselamatkan. Nah ini ya, jadi perlu kita mempertahankan kesetiaan ini sampai dipanggil oleh Bapak Yahweh. Nah ini ya, itu saja sedikit kesan saya, supaya saudara-saudara kita semua, baik yang ada di tempat ini, yang ikut live streaming, juga tetap setia sampai pada akhirnya. Itu sedikit kesan saya. Ya, terima kasih. Ini Pak Man, tongkatnya. Ini saya tutup. Awas turun ya Pak Man. Ya, saudara-saudara, kita mau mulai materi saya beri tema orang buta.
Satu hal yang perlu kita ketahui adalah kira-kira misalnya saudara, ini andai ya, ada satu pertanyaan gini, apa yang dilakukan orang buta saat dia bisa melihat? Kira-kira apa saudara? Ayo, siapa yang tahu kira-kira apa kalau misalnya saudara buta gini, tahu-tahu bisa melihat, itu apa yang dilakukan saudara? Bersyukur. Oke, bersyukur itu nomor 1. Nomor 2-nya loncat-loncat. Apalagi yang ini saudara. Nah, membuang tongkat yang selama ini membantunya kemanapun. Barang yang selama ini menjaganya sekarang tidak lagi berarti. Begitu juga kalau kita sudah mulai bukan buta rohani tapi melek rohani saudara. Maka tongkat-tongkat yang dahulu kita pakai untuk pegangan hidup kita, kita buang. Betul saudara? Harus dibuang. Agama lama, kepercayaan itu ibarat seperti tongkat menuntun kita. Tapi tongkat yang dipakai oleh orang buta tidak selamanya benar. Kadangkala suka nabrak saudara, karena tidak tahu. Apalagi kalau ada yang mengganggu. Dulu saya masih kecil, saya pernah mengganggu orang buta. Saya tabrakkan tiang kelonongan. Ya, saya bilang, ayo kanan-kanan, kiri-kiri, kanan-kanan, tabrak-brak. Terus ketawa. Setelah itu saya berpikir, kok jahat amat ya saya. Saudara yang terkasih, tongkat itu sangat penting sekali bagi orang buta. Tongkat itu menjadi pegangan dalam hidup mereka. Dia bisa jalan ke sana kemari karena tongkat, betul? Tapi ketika orang buta itu sudah sembuh, sudah bisa melek kembali, yang tadinya menjadi pedoman hidup kita harus dibuang. Ya, ini saya salah nulis. Begitu pula orang yang buta rohani. Sebetulnya begitu pula orang yang sudah melek rohani. Maka apa yang dahulu menjadi pegangan tidak lagi dijadikan pegangan. Masa kita sudah sembuh masih pegang tongkat terus? Betul nggak saudara? Kita akan lepaskan tongkat yang jadi pegangan kita. Tapi kita akan melihat dengan cara yang baru. Seperti pada saat saya belum mengenal Bapa Yahweh, saya bingung. Kenapa ya Tuhan kok namanya sama dengan agama lain? Kenapa ya Yusuf dan Maria yang orang Ibrani kok namanya jadi Yunani? Sebetulnya Tuhan itu namanya siapa? Pasti bingung. Tapi ya sudah, namanya juga tidak tahu, ya saya tetap mengikuti saudara. Tapi setelah pada suatu hari matanya dibukakan, saya mengerti nama Yahweh, maka pedoman saya yang lama saya harus tinggalkan. Tidak bisa kita selalu membawa tongkat. Lawang matane wis melek kok masih pegang tongkat. Untuk apa saudara? Tidak perlu. Ya, seperti saat saya sakit, saya masih dituntun naik ke atas juga masih belum kuat bener. Tapi setelah mulai sembuh, saya akan berusaha supaya saya bisa sendiri, bisa mandiri. Sama seperti orang yang sudah melek rohani, dia akan tahu secara luas sekali
Betapa yang namanya firman Tuhan itu tidak berputar-putar di situ, tapi sangat luas sekali. Ya, itu yang pertama kali dibuang. Ya, sekarang kita punya pemikiran gini, lah saya memang sudah tidak punya tongkat, tapi kemampuan saya gimana? Saya punya tongkat yang baru sekarang, tidak seperti tongkat saya yang lama. Tongkat ini gambaran dari pedoman hidup. Sama seperti orang yang buta, dia akan pakai tongkat supaya jangan nabrak atau kejebur, saudara. Tapi sekarang setelah mata kita terbuka, kita punya tongkat yang baru. Tongkat itu berbicara tentang hikmat akal budi, kepandaian, kemampuan kita, andalan hidup kita, dan talenta yang kita miliki. Kalau saya berpikir, saya mengatakan begini, Tuhan, lah saya ini punya talenta apa? Saya memang punya kepandaian elektro, saudara. Tapi apa artinya elektro untuk pelayanan? Sedangkan saya berdiri di depan orang banyak pun gemeter, saudara, tidak bisa. Tapi saya minta hikmat dari Tuhan. Berilah saya hikmat supaya saya punya tongkat yang baru, yaitu talenta yang Engkau berikan, sekalipun kecil, tapi saya yakin pasti berarti. Tapi di dalam Tuhan, apa yang dianggap manusia itu tidak bernilai, Tuhan sanggup untuk menjadikan sesuatu mujizat yang besar. Amin, saudara. Di dalam kitab Shemot pasal 4 ayat 2-5 saya bacakan. Lalu Yahweh berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Dan dia menjawab, sebuah tongkat. Lalu dia berfirman, lemparkanlah itu ke tanah. Dan Mose pun melemparkannya ke tanah, dan tongkat itu menjadi ular. Mose lari meninggalkannya. Tetapi Yahweh berfirman kepada Musa, ulurkan tanganmu dan peganglah pada ekornya. Dan dia mengulurkan tangannya dan menangkapnya, lalu ular itu menjadi tongkat di tangannya. Dengan demikian mereka menjadi percaya bahwa Yahweh Elohim leluhur mereka, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Artinya, saudara, ketidakmampuan kita yang diibaratkan, kamu punya apa sih? Tuhan, saya tidak punya apa-apa kecuali tongkat. Inilah kehidupan kita yang baru, pedoman kita yang baru. Tuhan, talenta saya kecil, ibarat seperti tongkat yang tidak berguna, tapi di hadapan Tuhan sekecil apapun bisa dijadikan mujizat yang besar. Pada saat bangsa Israel berada di depan lautan Kolsom, sementara di belakang kerajaan rombongan Firaun akan membunuh bangsa Israel, apa yang Tuhan tanyakan? Kamu angkatlah tongkatmu. Begitu tongkatnya diangkat, belahlah laut itu, maka laut itu terbelah, saudara. Jadi sekali lagi, mungkin saudara berpikir, ya Tuhan, saya punya kemampuan itu kecil, seperti tongkat kering yang tidak punya arti. Enggak masalah, tongkat yang lama sudah saudara buang, sekarang ganti dengan tongkat yang baru, yang bisa mendatangkan mujizat-mujizat besar. Saya terus terang, saudara, nonton film The Ten Commandments itu berkali-kali, tapi setiap kali ada adegan di depan lautan Kolsom, saya selalu nangis.
Saya katakan, Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau. Mose yang dulunya penyembah berhala, ternyata hanya mengangkat tongkat saja, maka lautan itu dibelahnya. Dan bangsa Israel bisa diselamatkannya. Saya katakan, saudara, sekecil apapun yang kau miliki, kemampuan saya kecil, Tuhan. Sekali lagi saya katakan, di hadapan Tuhan, kecil pun bisa menjadi besar dan dahsyat, saudara. Kemudian kita baca di dalam Shemot pasal 17 ayat 5-7. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Mose, berjalanlah di depan umat itu dan bawalah sertamu para tua-tua Israel, dan bawalah di tanganmu tongkatmu yang dengannya engkau memukul sungai Nil. Lihatlah, aku akan berdiri di sana di atas batu cadas di Horeb, dan engkau harus memukul cadas itu, maka keluarlah air dari dalamnya, dan umat itu pun dapat minum. Dan Mose melakukan seperti itu di depan mata para tua-tua Israel, dan ia menyebut nama tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena pertengkaran Bani Israel, dan oleh karena percobaannya terhadap Yahweh yang mengatakan, apakah Yahweh ada di tengah-tengah kami atau tidak? Saudara yang terkasih, ini cerita ketika mereka ada di Massa dan Meriba. Mereka kehausan. Sekali lagi, yang ada di tangan Mose hanya tongkat. Kembali lagi Tuhan katakan, pukul gunung batu itu dengan tongkat, dan gunung itu akan mengeluarkan air. Dan betul, cadas itu bisa mengeluarkan air, saudara. Satu mujizat yang luar biasa. Tapi kalau kita perhatikan, sebetulnya, ya kita baca dulu, tidak punya nilai ekonomi. Tongkat itu merupakan barang bekas, gambaran barang bekas atau barang kadaluarsa. Bahkan kita yang bodoh pun bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, sebetulnya apa sih yang membuat mujizat itu muncul, saudara? Sekalipun tongkat, tetapi sebetulnya tongkat itu hanyalah alat saja. Kalau saudara mengatakan, Tuhan, sekolah saya bodoh, lah saya juga bodoh, saudara. SMA saja tidak tamat. Tetapi orang bodoh, ya, menurut 1 Korintus 1 ayat 27, orang bodoh akan dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan hikmat dunia. Artinya, ketidakmampuan apapun yang saudara miliki sebetulnya tidak masalah di hadapan Tuhan. Amin? Nggak masalah, saudara. Cuman yang jadi masalah, kita tidak percaya. Hanya itu saja, ya. Sedangkan manusia itu melihat luarnya saja. Kalau Tuhan melihat hati. Sama seperti di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7, ketika Mose mengadakan pemilihan atau festival untuk memilih siapa yang akan jadi raja Israel. Pada waktu itu Isai disuruh mengeluarkan anak-anaknya, dan Samuel menganggap anak-anak itu yang gagah, ini pasti dipilih Tuhan. Ternyata di ayat 1 Samuel 16 ayat 7, saya nggak milih mereka, saya tidak memilih dia. Ada nggak anakmu yang lain? Kata Samuel. Oh ada. Siapa? David. Panggil, suruh sini.
Dia masih menggembalakan, dipanggil. Lalu Tuhan ngomong, ini pilihanku. Artinya Bapak Yahweh itu melihat hati. Yang penting saudara, dari poin ini adalah Bapak Yahweh melihat hati. Itu ya. Perkara tongkat itu gambaran dari apa yang sudah nggak berlaku, nggak berguna. Seperti di sini ada gambaran apa? Pasar senggol, saudara. Pasar senggol atau pasar barang bekas. Sekarang ini kan orang-orang pandai, saudara. Saya suka lihat di YouTube, ada barang-barang bekas bisa digunakan lagi, bisa punya arti dan punya nilai yang besar. Begitu juga kita bisa berkata, Tuhan, saya ini tidak lebih dari barang rongsokan Tuhan. Tuhan katakan, sekalipun kamu barang rongsokan, di mataku sangat berarti sekali. Kamu tahu tidak bahwa dirimu itu sudah aku beli, harganya lebih mahal dari kerajaan Samayim, yaitu dengan darah pemilik Samayim itu sendiri. Saudara bisa bayangkan, dan setiap hari saudara bisa berkata, atau ketika duduk sendirian, Tuhan, ternyata saya ini harganya mahal. Saya harganya semahal darah Yesua. Sekalipun saya barang rongsokan. Terlepas dari saudara dihina oleh orang yang berpendidikan, no problem, jangan masalah. Dan saya katakan, bahkan orang yang tidak sekolah pun bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Dan kalau kita melihat dunia ini banyak dikuasai oleh orang yang tidak sekolah. Jadi orang sekolah bagus, bisa berkomunitas, tapi kalau sampai nggak sekolah, nggak usah stres. Karena Tuhan sanggup memakai saudara dengan caranya yang sangat luar biasa. Oleh karena itu saya ingin kita benar-benar mengerti, ya, apa yang membuat tongkat seolah memiliki kekuatan besar. Sebenarnya adalah kuasa ucapan. Sedangkan tongkat atau barang atau benda atau kemampuan kita itu hanya sarana saja. Paham saudara? Jadi kalau begini berarti kita harus banyak mengucapkan hal-hal yang besar. Ini ada tulisan, ucapan atau kata-kata adalah mencipta. Apa yang kita ucapkan pasti terjadi. Masalahnya kita hidup dalam dimensi waktu. Bisa saja kita harus melewati lorong waktu. Saya katakan saudara tidak boleh berkecil hati. Tuhan, saya sekolahnya bodoh. Wah, ngomong bodoh kok di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, aku sanggup kok pakai engkau. Aku bisa kok memakai engkau. Bahkan Tuhan pun sebetulnya bisa memakai malaikat. Tetapi dia tidak mau. Dia mau pakai saudara supaya saudara sendiri bisa melihat kemuliaan Bapa Yahweh. Jangan berkecil hati, saudara. Ada apa di Massa dan Meriba? Pertengkaran. Karena masalah air ini menyakitkan hati Tuhan. Nah ini saudara. Jadi saya perlu ngasih tahu kepada saudara sekalian, kalau ada apa-apa jangan gampang bertengkar. Ya, nggak sependapat bertengkar. Karena bertengkar ini menyakitkan
melembutkan hati Tuhan. Ingat itu saudara. Dan ini yang membuat mujizat tidak turun, karena ada energi negatif di dalam rumah. Kitab Mislei atau kitab Amsal 20 ayat 3 berkata, ada kehormatan bagi orang-orang yang menghentikan perselisihan, tetapi setiap orang bebal menghancurkannya. Saya ingatkan saudara, kalau rumah saudara sampai terjadi pertengkaran, itu suara itu nempel di tembok saudara. Suara saudara yang bertengkar itu nempel di tempat minum. Suara saudara yang keras itu nempel di tempat nasi, nempel di piring, dan itu dipakai untuk makan. Jadi saudara akan makan energi negatif. Paham saudara? Ya. Ini menurut Mislei 20 ayat 3. Jadi sebaiknya jangan bertengkar. Wong Tuhan itu sanggup kok. Sama seperti di Massa dan Meriba. Tuhan pasti akan mengatakan, kenapa sih kok kamu bertengkar? Lah mbok wis nggak usah bertengkar, wong saya sanggup tinggal ngomong saja kok. Kenapa kamu bertengkar? Itu saudara. Ya. Mungkin saudara punya masalah hari ini. Dan masalah saudara berat sampai bertengkar. Eman-eman saudara. Lebih baik pergunakan untuk merenungkan firman Tuhan. Pertengkaran itu ternyata merusak alam roh. Ini saya tegaskan, ada ayatnya saudara. Di dalam kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal 32 ayat 48 sampai 52 saya bacakan. Pada hari itu juga Yahweh berfirman kepada Musa dengan berkata, naiklah ke gunung Abarim, ke gunung Nebo yang di tanah Moab di seberang Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang telah kuberikan kepada Bani Israel sebagai harta milik. Dan meninggallah di sana di gunung yang engkau daki, dan berkumpullah kepada umatku, sebagaimana Harun kakakmu telah meninggal di gunung Hor, dan dikumpulkan kepada umatnya. Sebab kamu telah bertindak tanpa iman. Saudara perhatikan, saya kasih kuning-kuning ya. Di ayat 51 penting sekali saudara. Sebab kamu telah bertindak tanpa iman terhadap aku di tengah-tengah Bani Israel, di mata air Meriba, di Kades padang gurun Sin, karena kamu tidak mengkuduskan aku. Saudara perhatikan kata tidak mengkuduskan aku. Saya kasih kuning-kuning ya. Di tengah-tengah Bani Israel, namun engkau boleh melihat ke negeri itu terbentang di depanmu, tetapi engkau tidak akan masuk ke sana, ke negeri yang aku berikan kepada Bani Israel. Saudara bayangkan, Mose menuntun Bani Israel itu 40 tahun, muter-muter di padang gurun dengan segala permasalahannya, tapi di sebuah gunung dia melihat loh, itu di depannya itu sasaran kamu. Karena kemarahan di Massa dan Meriba berakibat Mose tidak masuk saudara. Tidak boleh masuk, cuma lihat saja, cuma nonton saja. Di situ saya kasih kuning, tanpa iman dan tidak mengkuduskan aku. Jadi pertengkaran itu
sama saja tidak mengkuduskan Tuhan. Sama saja tidak beriman. Sekarang saudara ingat, kalau saudara mau bertengkar, ingat ayat ini saudara. Buat apa kita bertengkar? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa. Ngapain kita ribut saudara? Jangan bodoh. Apa yang saudara pertengkarkan hari ini, jangan rusak alam roh saudara dengan sebuah pertengkaran, ya. Jangan bikin pertengkaran saudara. Ingat, dinding-dinding itu bisa memancarkan energi. Sekalipun itu benda mati, tapi dia bergetar, ya. Kalau saudara bertengkar, getaran itu terpantul ke dinding dan dia mantul ke sana kemari, dan itu akan mengakibatkan seseorang tidak mendapatkan mujizat. Sekarang bayangkan saudara, dalam satu rumah tangga sedang kesulitan ekonomi, biasanya yang terjadi apa saudara? Bertengkar. Kenapa tidak berdoa saja lalu mengucap syukur, Tuhan tolong? Tuhan bisa tolong saudara. Ini ada satu pernyataan yang saya katakan, jika siksaan di neraka diperlihatkan, pasti hilanglah nafsu untuk bertengkar. Kenapa? Kadangkala saya melihat kehilat yang jumlahnya sedikit, tetapi isinya pertengkaran. Kadangkala saya susah mendengar banyak kehilat yang bertengkar di dalamnya. Di sini tidak boleh ada pertengkaran saudara. Kalau ada orang yang bertengkar, saya beritahu, Anda sedang membuat mujizat itu berantakan. Kalau orang bertengkar, jadi hindari pertengkaran dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena kita menyadari, berulang kali kita kasih tahu, seperti dulu percobaannya Masaru Emoto, baru ucapan saja itu sudah merusak molekul air. Tidak lagi heksagonal murni, tetapi heksagonalnya rusak saudara. Belum lagi itu diminum, saudara minum dengan minuman air yang enggak beres. Saya ambil contoh lagi, kalau saudara bertamu ke rumah orang, kebetulan rumah orang itu ada pertengkaran, saya anjurkan sebaiknya enggak usah minum di situ. Karena itu sama saja pertengkaran itu saudara minum, akan terjadi transfer the spirit, transfer roh di dalam diri saudara. Tiba-tiba, loh kok damai sejahtera saya hilang, loh kok saya gampang emosi, loh kok saya gampang marah. Kenapa? Ya karena di rumah itu ada pertengkaran saudara. Saya kan dulu mengingatkan, kalau ada pertengkaran, bawa sapu lidi digebleki saudara, tempat duduknya, supaya energi negatifnya pergi. Itu nyata saudara. Cuman hal ini tidak diajarkan di gereja-gereja. Karena saya juga maklum pendetanya tidak mengerti alam roh. Tapi saya ajarkan, kalau memang memungkinkan saudara di situ sedang ada pertengkaran, nggak usah minum, ya.
itu airnya sudah cemar oleh energi negatif, energi pertengkaran. Apa pilihanmu? Jika ada beban berat, mudah bertengkar, atau tetap berpengharapan? Di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu. Tuhan sudah bikin rancangan loh saudara. Firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan untuk memberikan kepadamu, bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Itu adalah rancangannya Tuhan. Maka saya katakan pengharapan itu bahasa Ibraninya tikvah. Ya. Tikvah itu ibarat seperti tali yang dibilin untuk menopang beban. Ibarat tali kapal, saudara. Kapal sebesar apapun, kalau dia sudah dilontarkan dengan tali, kapal itu bisa berhenti. Begitu juga pengharapan. Kita harus memiliki pengharapan. Itu lebih baik daripada pertengkaran. Amin. Ayo coba sekarang bagi saudara yang di sini ataupun yang mengikuti streaming saya, kira-kira di rumah saudara ada pertengkaran atau tidak? Kalau ada pertengkaran, stop. Itu tidak bisa mendatangkan mujizat, tapi merusak mujizat. Lebih baik kita berdoa, minta pembelaan dari Tuhan, agar supaya Tuhan memakai kita menjadi alatnya yang ajaib. Saya akan cerita satu cerita saudara, dan ini menginspirasi orang Amerika. Ada seorang anak berusia 8 tahun di tahun 2004, namanya Tyler. Dia tinggal di Amerika dan sedang terkena kanker otak. Kanker otak tuh gak main-main loh saudara. Kalau sudah kumat, sakitnya minta ampun. Tapi rupa-rupanya Tyler ini menengok ibunya sambil tertawa. Dia nulis surat sama Tuhan. Dia katakan, Tuhan, apa kau bisa menemukan seseorang untuk ibuku? Begitu tulisannya saudara. Supaya ibuku bisa tersenyum lagi. Ibu sangat kesepian sejak ayah pergi ke surga. Rupa-rupanya ayahnya sudah mati duluan saudara. Sekarang tinggal ibunya. Dan Tyler itu menulis surat sambil dia melihat ke atas. Dia katakan tuh suratnya itu seperti tadi yang saya bacakan. Kemudian dia juga nulis surat lagi. Ya Tuhan, ada berapa orang di sorga? Pasti banyak ya Tuhan. Aku kenal 2 orang. Dan aku baru berusia 8 tahun. Dia tulis surat lagi. Dia katakan, Tuhan, kurasa aku segera bertemu denganmu. Aku tidak merasa lebih baik seperti dulu. Dia sudah menyadari bahwa hari-harinya semakin pendek. Betapa bahagianya kita saudara, kalau kita bisa kumpul keluarga. Betapa menyenangkannya kita bisa kumpul keluarga. Dan surat-surat yang ditulis oleh Tyler
rupa-rupanya diposkan, saudara. Dan apa yang terjadi, Tyler sekalipun penyakitnya kanker otak yang serius, tetapi dia tidak takut. Ini pelajaran yang kita miliki. Iman yang sejati bukan cuman percaya Tuhan sanggup, tetapi juga percaya bahwa kasih Tuhan itu tetap ada. Dan keberanian menghadapi hidup, iman, pengharapan, dan kasih. Dan Tyler itu tidak menyerah sampai akhir. Ketika dia sakit, dia berusaha untuk bertahan agar ibunya tidak melihat dia sedang sakit. Orang sakit kanker otak itu sakitnya luar biasa. Kadang suka kepalanya dibenturkan ke tembok, saudara. Saking sakitnya. Dan sekalipun dengan tangan gemetar dan lemah, tulisan itu dibaca oleh tukang pos dan mengubah kehidupannya yang sedang patah semangat dan menguatkan iman orang Amerika. 3 surat itu mengubah hati setiap orang. Setahun kemudian Tyler dipanggil pulang oleh Tuhan. Tetapi tulisannya menginspirasi banyak orang. Banyak orang-orang yang terinspirasi ketika dia mengalami penderitaan, saudara. Tyler tidak punya apa-apa. Dia punya sehelai kertas dan pena. Itu ibarat seperti tongkat yang tidak berarti. Kita melihat di dalam kitab suci juga ada orang-orang yang punya talenta yang kecil seperti Dorcas, yang hanya bisa punya benang dan jarum, tetapi dia menginspirasi banyak orang. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa yang ada di tanganmu? Tongkat-tongkat yang nampaknya tidak berarti, tapi sebetulnya Tuhan ingin tongkatmu diangkat, diberikan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan bela saudara. Sekarang saya mau cerita lagi satu kisah, saudara. Di Inggris tahun 1850-an ada panti asuhan, saudara. Ini ilustrasi ini sudah sangat terkenal, ya. Ada panti asuhan yang isinya 300 anak. Dan saudara tahu, pemimpin panti asuhan ini bernama George Muller. Itu terkenal, saudara, melalui kesaksian ini. 300 anak belum dapat makanan. Dan George Muller datang, lalu katakan, anak-anak, ayo kita berdoa. Kita mengucap syukur buat makanan yang ada. Saudara bayangkan, makanan dari mana? Dia menghadapi meja makan yang kosong dengan mangkok yang kosong. Tapi George Muller mengatakan, ayo kita berdoa. Nah ini, saudara, dia menyuruh semua anak panti untuk berdoa bersama. Dan apa yang terjadi pada saat berdoa itu, tiba-tiba pintu diketuk dan tukang roti datang dan berkata bahwa semalam saya tidak bisa tidur. Saya rasa kalian pasti membutuhkan
roti dalam dan belum berhenti rasa kagumnya kepada Tuhan. Tidak lama kemudian ada tukang susu yang keretanya rusak di depan pintu. Dan tukang susu itu berkata, susu ini bisa rusak karena keretaku bermasalah. Apakah kalian butuh susu? Saudara yang terkasih, seluruh anak panti mendapatkan makanan dan minuman. Saya kalau melihat kesaksian ini, kadangkala kita malu, saudara. Kenapa kita harus bertengkar seolah-olah Tuhan itu tidak sanggup untuk menolong kita? Kenapa? Saya beberapa waktu yang lalu dapat WA dari orang, dan orang itu berkata, kami suami istri sedang bertengkar hebat. Saya bilang, permasalahannya apa? Permasalahannya hanya ekonomi. Kenapa kalian harus bertengkar? Kenapa tidak mengucap syukur? Saya jadi ingat dengan George Muller ini, saudara. Dan kisah ini sangat terkenal sekali. Saat anak-anak panti dalam keadaan kelaparan, Tuhan punya tongkat, yaitu mulut. Mulut itu menjadi tongkat-tongkat kita. Di saat kekurangan, dia berkata, ayo anak-anak kita berdoa. Walaupun anak-anak itu berpikir, loh kita mau berdoa apa? Makanan gak ada. Kalau berdoa mengucap syukur itu kan makanannya ada, tapi itu tidak ada, saudara. Begitu amin, tiba-tiba pintu diketuk orang, dan ada tukang roti datang dan mengatakan, tadi malam aku tidak bisa tidur, aku rasa kalian butuh roti. Mereka kagum akan mujizat Tuhan. Belum selesai kekagumannya, tiba-tiba di depan pintu panti asuhan itu ada tukang susu yang keretanya sedang bermasalah. Dan sekali lagi tukang susu itu berkata, kereta saya sedang bermasalah, dan kalau ini menunggu selesainya, saya rasa susu yang saya miliki bisa rusak. Apakah kalian butuh susu? Ini luar biasa, saudara. Dan sekali lagi saya katakan, di saat-saat krisis seperti apapun, di saat-saat ekonomi saudara sedang goncang, di saat-saat saudara menghadapi masalah seperti apapun, gunakan mulut saudara untuk mencipta. Tuhan bisa memberikan mujizat, baik melalui instan maupun harus melalui waktu. Tapi paling tidak kita sudah mencipta terlebih dahulu. Amin, saudara. Kalau kita mengerti hukum alam semesta yang Tuhan ciptakan ini, kita tidak mudah bertengkar. Kita akan mensyukuri segala apa yang terjadi. Saya percaya hari ini, baik saudara yang ada di Kehilat ini maupun yang sedang mengikuti streaming, saudara pasti membutuhkan mujizat, dan mujizat itu pasti datang. Tidak usah ragu, saudara. Pakailah ucapan kita untuk mencipta.
karena ucapan itu punya kuasa. Gantungkan harapanmu kepada Tuhan, karena mujizat masih berlangsung sampai dunia ini lenyap. Jangan buang tongkatmu, tetapi berbicaralah. Yakinkan diri saudara sendiri. Katakan, hai, misalnya saya, Lukas, saya bilang, hai Lukas, kamu tidak boleh ragu akan kasih Bapa. Saat saya berkaca, saya katakan, Lukas, kamu pasti pulih, kamu pasti sehat. Begitu juga dengan kita. Apapun masalahnya, ngomong di depan kaca, sebut nama saudara, dan katakan, Bapak Yahweh pasti menolong saudara. Jangan takut, jangan gentar. Saya mempercayai mujizat masih berlangsung sampai dunia ini lenyap. Itu iman kita. Terlebih lagi kita sudah percaya Bapak Yahweh, sudah mendapatkan jaminan keselamatan yang pasti. Apa yang perlu kita takutkan? Kita hanya menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau kita menjalani hidup ini sesuai dengan firman, saya percaya Tuhan pasti akan tolong. Jangan bimbang, jangan ragu, percayalah Bapak Yahweh bersama dengan saudara. Amin. Sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih buat kemurahan dan kasih-Mu yang begitu indah dan sempurna. Pada saat ini Tuhan, kami mempercayai akan mujizat-Mu, tetapi kami tahu kami tinggal di dalam dimensi waktu. Engkau bisa memberikan mujizat secara instan, tetapi Engkau juga bisa memberikan mujizat melalui waktu. Biarlah waktu yang akan berbicara. Terima kasih Bapak Yahweh, meteraikan firman ini di dalam hati kami semua, untuk tetap mengandalkan Engkau lebih dari segalanya. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Ada pengumuman? Ya. Shalom saudara, berjumpa kembali di Aleph Tal Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Mengundang warga Surabaya dan sekitarnya untuk datang dalam acara persekutuan doa Aleph Tal Surabaya bersama Papi Lukas dan tim yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 13 Juni 2025 pukul 6:30 malam di Surabaya Swiss Hotel. Mari bersama-sama muliakan Bapa Yahweh dan menikmati hadiratnya dengan penuh sukacita. Dalam rangka memperingati perayaan Shavuot, akan diadakan aksi sosial donor darah pada hari Minggu 15 Juni 2025 pukul 9 pagi sampai selesai di Kehilat. Mengajak seluruh pelayan Tuhan dari semua divisi untuk bersama-sama hadir dalam doa pelayan setiap hari Senin pukul 6 sore di Kehilat. Mari bersama-sama tetap nyalakan api roh kita untuk terus melayani Bapa Yahweh. Demi minggu ini, sampai jumpa. Baruk Dayan HMet telah pulang ke rumah Bapak Yahweh, Ibu Endang Kristiani atau Maknyu, dalam usia 72 tahun, meninggal pada hari Selasa kemarin, 10 Juni 2025, pukul 14.52 WIB, dan telah dimakamkan pada hari Rabu tadi, tanggal 11 Juni di TPU Ngiriloyo. Dan
Dan Maknyo ini sudah mengikuti kita sudah 19 tahun. Tapi sekarang sudah kembali ke Samayim. Kita berdoa agar kita punya iman yang teguh sampai Tuhan Yesus datang. Inilah yang saya perlu umumkan. Ada tambahan lagi? Tidak. Kita bangkit berdiri, saudara. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaatmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam tali kasih-Mu. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yefareke Yahweh wa yismereka. Amen. Ken Yahirotsa. Yair Yahweh panau elika wikuneka. Amen. Ken Yahirotsa. Isa Yahweh panau elika Veyasem lecha shalom. Amen. Ken Yahirotsa. Baruk ata Pair ufaruk ata pesadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripitnaka ufri atmatka ufri faim tekas sekar ala pkw esterosoneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misar teka, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboika ufaruk ata petseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek olam, Besiem Yeshua HaMashiach, Beruah HaKodes kile olam fight, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Amin. Selamat pulang, Papa Yahweh memberkati. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia.
hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen. Lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.